Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara podcast kita, podcast boleh tahu. Kurang kencang, kurang banyak, boleh tahu. Mana udah dikasih makan kok nggak keluar energi. Oke, ini edisi yang kesekian. Masih tentang obrol-obrol produk digital yang tentunya kita semua harus tahu. Jadi kita punya materinya, kita punya beritanya, kita punya infonya, kita kasih tahu buat kalian semua. Dan untuk episode sekarang ini kita akan bicara nggak akan jauh juga sih dari yang namanya ads, dari yang namanya iklan, dari namanya info yang bermanfaat atau mengganggu atau gimana. Yuk kita akan coba lebih dalami lagi. Dan sebelumnya di studio ini sudah hadir dua orang hebat seperti biasa. Ada yang dari Tadex, apa itu Tadex, dan ada lagi satu orang pawang kita yang kayaknya banyak di urusan sosmednya di MDM ya. Kita kenalan dulu, kamera geser. Yang mana dulu nih? Ada Mas Rizkon sama Mbak Oci. Kasih aplaus dong. Hai semuanya. Halo. Sudah sarapan? Alhamdulillah sudah tadi. Okay. Alhamdulillah. Sudah. Ya. Oke, siap. Yang penting kopinya udah sih. Itu harus sudah lebih semangat kalau sudah sarapan. Ayo teman-teman, kita akan bicara soal iklan. Bagaimana kita akan merubah persepsi orang-orang kalau iklan itu tidak selalu mengganggu. Ya kan, banyak orang istilahnya aduh ini iklan ngeganggu banget. Tapi kalau diskonnya 90% sebetulnya itu tidak mengganggu, benar nggak? Betul. Ya kan? Ini test case nih teman-teman nih, dapat SMS, gua nggak nyebut brand ya, tapi itu donat, ya kan? Donat diskon 50%, ya kan? Ternyata itu nggak begitu laku, tapi pada saat materinya dirubah beli 6 gratis 6, ternyata langsung rame ya. Rame. Padahal itu sama kan, diskon 50% kan. Sama. Gimana caranya kita belajar soal iklan ini ternyata bisa bermanfaat buat kita, betul kan, Neng? Ada penonton bayangan di sini. Oke, siapa dulu nih? Aku mau ke Rizkon dulu kalau gitu. Mas Rizkon ini dari MDM, apa sih judulnya kita? Ke Digital apa? Digital Programmatic Ads. Programmatic Ads. Iya. Apa pula itu? Cerita dulu ke kita bagaimana soal sosmed ini sangat memberikan pengaruh terhadap produk atau yang diiklanin. Dikit aja. Gini sih, perkembangan internet kalau kita bisa rasakan sih di saat pandemi ya, mulai kita rasakan di tahun 2021 itu penggunanya makin lama makin banyak, apalagi di bulan Oktober sampai Desember. Kita ngerasain banget tuh pengguna internetnya banyak banget. Mereka melakukan browsing, mereka melakukan sosial media, mereka sampai melakukan pengen nyari apa-apa ya mereka melakukannya carinya di internet, mau beli sesuatu lewat internet juga. Dan katanya penjualan gadget juga naik. Betul. Data naik juga dong. Alhamdulillah. Kan jauh lebih besar beberapa kali lipat. Apalagi yang naik? Semuanya. Konsumsi makanan Konsumsi kayaknya di makanan, rumah. betul. Lanjut Om. Nah, pandemi itu sebenarnya memberikan banyak banget untuk orang-orang yang berkecimpung menggunakan internet. Misalnya tadi mereka mau mencari pelajaran, kalau mereka sekolah mereka pakai internet. Mereka mau cari materi-materi untuk jawaban sekolahnya pakai internet. Sampai anak-anak kita pun di rumah mereka terbiasa pakai Google Classroom gitu-gitulah ya. Kalau ada quotes yang kita, itu apa sih artinya, kita langsung Google ya kan? Oke, siap. Karena kalau nggak ketemu kita nggak bisa tidur biasanya. Iya, nyangkut ya. Sama kayak kalau ini lukisan miring juga agak nyangkut tadi. Oh berarti anda OCD berarti ya. Mbak Sari boleh bahas OCD di keseharian kantor ya? Apakah mengganggu atau membantu? Ini diganggu mulu, lanjut bos. Oke, akhirnya secara behavior lama-lama ternyata dari semua lapisan masyarakat dari A to Z-nya mereka pakai internet. Jadi sampai misalnya kita beli di satu marketplace sesuatu yang kita mau beli terus gak jadi, terus tiba-tiba kita dibuntutin tuh iklannya. Iya, Sampai kita nongol lagi. beli, sampai harus beli. Jadi itu kelakuan Anda? Ya, tim saya. Ini ternyata pelakunya pemirsa. Luar biasa. Mohon maaf lahir batin tapi sebelumnya. Ya tapi itu kan salah satu yang mau kita bahas sekarang kan, artinya ya, kan betul. gimana internet ini atau let's say connectivity bisa kita manfaatkan untuk
apalah kasarnya naikin jualan kita, tapi juga Yes, satu sisi ngebantu kan buat mereka yang istilahnya reminder atau apa gitu. Pengingat misalnya dia sudah browsing sesuatu terus dia diingetin lagi dengan apa semacam kayak retargeting. Jadi mengingatkan kembali. Gitu sih. Jadi kebayangnya kita dibuntutin aja terus. Yes, sampai beli. Kalau nggak beli lo harus beli. Kalau sampai memutuskan nggak beli, ada nggak masa di mana itu nggak akan ngebuntutin kita lagi? Soalnya kalau misalnya offline nih kita terus diikutin sama salesnya terus sampai saya ke parkiran dah gitu. Biasanya sih kita melakukannya biasa sampai 30 hari sih Mas untuk Buset. membuntuti. 30 hari dibuntutin. Yes, betul. Ada caranya nggak supaya nggak dibuntutin? Jangan dikasih tahu ntar kita. Oke, siap. Bahaya. Kalau itu dikasih tahu malah kita nanti nggak laku iklannya. Tapi yang pasti ini bermanfaat lah ya buat kita semua, buat ya istilahnya tadi reminder atau bahkan pada saat item-item yang related terhadap apa yang kita cari juga bisa ngebantu ya. Kayak gitu. Untuk yang lainnya lagi apa soal spesifik ke digital ads, apakah seperti itu saja kelakuannya membuntuti atau ada yang lain? Enggak sih, sebenarnya kita bisa di fase digital marketing itu ada namanya fase awareness sebenarnya. Nanti ada fase awareness, terus fase consideration, baru action. Nah di fase awareness itu biasanya dilakukan untuk brand-brand baru atau yang belum terkenal, biasanya mereka melakukan beriklan melalui apa jaringan iklannya bisa Apa? jaringan iklan yang muncul di berita-berita gitu di publisher tertentu gitu kan. Misalnya kita lagi lihat Detik atau kita lihat ke situs berita itu ada iklan brand kita atau produk kita, terus pas diklik minimal orang-orang itu bisa tahu produk yang kita sedang launching ke mereka berdasarkan behavior mereka, berdasarkan interest mereka maupun berdasarkan gender maupun usia mereka. Gitu sih Mas. Awareness buat yang apa tadi brand baru lah Brand ya? baru atau produk baru yang mau launching gitu sih Mas. Yang kedua tadi setelah awareness ada satu lagi? Ada consideration. Consideration itu biasanya nah tadi kita fase consideration itu biasanya kita akan tempel menggunakan remarketing. Jadi pas mereka sudah klik iklan kita atau banner kita tadi, setelah mereka browsing dia lagi baca berita atau dia diikutin terus banner-banner tadi itu. Itu urutannya berarti dari awareness ke Urutan consideration. dia biasanya urut. Terus dari consideration pemaksaan gitu. Nah, paksain sampai 30 hari lo harus beli produk kita gitu sih. Awareness, Consideration sama action. action. Ya ternyata banyak strategi yang mereka lakukan terhadap kita pada para pengambil keputusan untuk membeli ya, dari hal kecil sampai yang gede banget. Ya oke. Kemudian dari segi teknologi yang lainnya, connectivity ini saya akan ke Mbak Oci. Mbak Oci itu kantornya di sebelah kita ya? Betul sekali. Oke. Cerita dong, TADEX itu apa dong? Oke, jadi TADEX itu adalah Tanah Air Digital Exchange. Tanah Air Digital Exchange. Oke, Tanah Air Digital Exchange, Catat ya. Itu adalah solusi merah putihnya kita lah gitu. Jadi sesuai dengan arahan dari pemerintah gitu kan ya, kita ingin membuat yang namanya suatu platform digital di mana brand-brand ini ketika mereka memasangkan iklan ya, mereka tuh nggak perlu ragu pasangnya di mana ya. Nah kan sekarang ini kan pasti kalau orang pasang iklan tuh yang paling banyak dan paling yang paling tepat sasaran itu kalau pasangnya di media, di publishers kayak tadi dibilang di Kompas, Liputan 6 gitu kan ya. Terus di Tribun News misalkan seperti itu gitu. Nah, kita mengumpulkan verified publishers. Jadi publishers yang sudah diverifikasi oleh Dewan Pers. Jadi tujuannya apa? Tujuannya ketika brand beriklan, itu iklannya udah pasti aman. Jauh dari berita hoax. Jauh dari berita yang agak sayap kanan, sayap kiri yang bisa berimbas jelek untuk brandnya itu sendiri. Langkah awal itu verified publisher. Tugas TADEX itu bisa memfilter ya. Jadi kita bekerja sama juga dengan Dewan Pers karena kan TADEX ini didukung oleh pemerintah, Dewan Pers dan juga pasti dengan Telkom Group. Jadi kalau yang mau bergabung harus di-verified dulu sama teman-teman Dewan Pers. Berarti ini memastikan bahwa yang akan kita pasangin iklan itu halal prosesnya. Betul. Nanti akan dapat logo yang kayak apa namanya?
halal sekarang tuh gunungan. Ya. Kita akan lebih dalam lagi soal tadi ada Dewan Pers ya, ada Tanah Air Merah Putih, belum lagi tuh yang suka ngeganggu kita sama iklan. Kita lanjut ke segmen kedua, podcast boleh tahu. Ya boleh. Ini adalah podcast kita bersama podcast boleh tahu. Ya boleh. Yang nggak mau tahu tetap harus tahu, karena kalau nggak mau tahu kita akan buntutin terus supaya kamu harus tahu. Soal buntut membutut, kita lagi bahas soal digital ads yang memang ternyata ada satu quotes namanya remarketing. Yes. Kalau kita sudah ngelihat iklan digital, ngerasa nggak sih kita dibuntutin gitu kan? Kita lihat satu produk terus kita geser ke aplikasi atau ke website lain. Yes. Itu item yang kita cari itu nongol plik di kiri kanan atas gitu ya. Yes, kanan atas, kadang di tengah-tengah. Tiba-tiba pop up gitu. Ini ngeganggu banget. Enggak, kok nggak ngeganggu, cuman ngingetin aja gitu. Yes. Nggak ngeganggu kalau sesuai dengan target. Betul. Targetnya. Oh iya, karena kan plug gitu ya. Iya. Iya, karena kan lu pernah nyari gue gitu kan. Jadi Yes. gue ingetin dan itu nggak ngeganggu, itu bener-bener reminder sesuai dengan yang ditargetkan. Tapi kalau mau mengganggu tadi, sistemnya berarti yang awareness di awal tadi. Yes, Ya tetap kan? harus ada fase awareness dulu sih tetap. Kalau awareness berarti masif dong. Masif. Atau memang bisa ditargetin juga? Harus ditargeting. Jadi Kalau menurut aku sih. kalau di digital marketing tuh ada namanya tadi ada interest, terus behavior, terus demografi. Dan itu harus pas tuh, misalnya produk kita fashion nih misalnya, kita mau launching hijab baru, kita udah setting di bulan Ramadan, biasanya 3 bulan sebelum bulan Ramadan datang, kita harus setting up tuh. Jadi Oke. yang targetnya misalnya usianya misalnya 24 tahun sampai 34 tahun. Itu biasanya ibu-ibu yang udah punya duit atau minimal dia sudah menikah dan punya suami. Oke kan? Setelah itu kita coba kita brand awareness, jalanin iklannya, kita tampilkan di tadi yang berita tadi, misalnya di berita misalnya kalau ibu-ibu sukanya beritanya masak. Kita bisa taruh di misalnya Tribun tadi tapi yang food gitu atau Detik Food gitu. Bisa diarahin kayak gitu, Mas. Kalian itu jahat sebetulnya. Punya strateginya emplek banget gitu. Ada celahnya masuk gitu ya. Iya, karena kan biaya marketing itu kan adalah cost paling besar dikeluarkan oleh sebuah perusahaan. Setuju? Iya kan? Setuju, ya betul. Betul kan? Betul. Nah, kalau misalkan kayaknya untuk sekarang ini cost efektif itu kan sangat penting banget. Nggak mungkin jarang lah gitu ya, bukannya nggak mungkin, jarang ada brand walaupun mereka brand baru yang mau asal ngebakar tanpa ada targeting siapapun juga orangnya. Oke. Siapapun yang kita ngelihat sekarang ini brand-brand yang ngebakar gitu ya, sebenarnya mereka ada targetnya, ada target audiensnya. Contohnya kenapa mereka ngelakuinnya di Jakarta, kenapa mereka nggak ngelakuin di daerah mana gitu ya? Oke. Ya kan, karena audiensnya di sini. Alright. Dan itu memang ada toolsnya. Ada. Ada, Oke. bisa dilihat semua. Jadi ntar gini Mas Rizkon, Mbak Otis. Lebaran Aji tahun depan saya mau buka jual kambing. Bisa. Bisa. Targetnya kemana? Targetnya, kalau targetnya pasti adalah Muslim. Oke. Bisa tuh? Bisa. Filter. Oke. Terus Targetnya Muslim. yang wajib apa namanya, wajib kurban gimana? Nah, Filternya? kan ada umurnya, Umur, oke. ada umurnya, ya kan? Punya duit? Punya duit. Gimana caranya? Contoh. Ngecek tabungan? Enggak dong. Apa tuh? Device-nya aja. Kan kita bisa ngeliat dia pakai device apa, harga berapa. Berarti merek-merek yang itu nggak ditawarin dong? Tergantung. Tergantung. Mau merek itu tapi misalkan harganya 2 juta, artinya dia mampu kan? Oke. Iya kan? Jadi dari merek handphone bisa? Kombinasi of everything. Nggak bisa hanya dengan satu. Karena misalkan contohnya, oh ada anak muda nih, dia pakai iPhone 14. Ya. Kita tahu dong kalau anak muda iPhone 14 dia yang beli, kemungkinan enggak. Either dia memang apa namanya Punya orang bersyukur dari- punya orang tua punya yang orang yang baik sekali yang baik gitu sekali ya. gitu kan, atau dia menang undian. atau dia lagi mimpi bangun gitu. Bangun, ya kan? Terus tapi kan pulsanya kita bisa ngelihat, Oke. ya kan? Oh dia cuma spending 100.000 sebulan, terus browsingnya cuman dipakai WA sama Facebook nggak boleh bilang ya, Nggak apa-apa. sama sosial media gitu kan ya. Kan beda dong. Sedangkan kalau orang yang bekerja, oh dia punya aplikasi e-commerce, dia punya aplikasi perbankan dan aktif di aplikasi perbankannya. Artinya dia memiliki income. Jadi ada banyak parameter yang kita lakukan untuk mendapatkan profiling target audience yang sesuai. Makanya tadi
nggak ada semua yang main asal blast kirim walaupun itu awareness. Blast iklannya. Iya. Berarti dari filter yang tadi muslim, merek handphone, besaran pulsa, Yes. lokasi juga. Lokasi harus dong ya, masa gue jualan di Jakarta ngirim ke Papua gitu. Kan ada. Buka cabang di sana. Bukan, yang model yang kayak warna hijau dan Oh oke. Ya, gue paham. Oke. kan bisa kan? Bisa, iya artinya network kan ya? Iya, jadi kan itu kan juga modelnya belinya secara online, nanti mereka yang melakukan distribusi, kan kita juga punya pilihan tuh. Oke. Saya mau didistribusi ke Papua gitu. Setelah dapat dari berapa filter ya gue nyebutnya ya? Nah, profiling. Profiling. Namanya 4 profile itu baru si data profile itu kita Blast iklan. awareness. Iya. Masuk awareness. Tapi itu pun nanti kita bedakan. Biasanya ada banner-bannernya bisa berdasarkan feature benefit atau price benefit. Promonya Itu disesuaikan sih, lah. promonya disesuaikan biasanya Mas. Berarti banyak banget dong item-item yang bisa diprofilkan itu bener sebetulnya. banget Mas. Jadi misalnya yang nerima suaminya, nanti bahasanya beda sama yang nerima istrinya. Iya dong. Iya dong, kalau misalnya disamakan beda jelek ininya target audiensnya. Dua-duanya kena exposure nggak bisa nggak tuh? Bisa. Bisa kena. tetap. Bisa. Tapi beda bahasa gitu. Beda bahasa. Allahu Akbar, kalian ini benar-benar ya. Oh, karena nggak usah kayak gitu. Sekarang ini udah ada banyak juga brands yang menjalankan campaign itu berdasarkan lokasinya di mana. Saya segmennya adalah di Jawa Tengah, menggunakan bahasa Jawa. Betul, setuju. Begitu dia ke Medan menggunakan bahasa Medan gitu kan, disesuaikan gitu loh dengan bahasa daerahnya masing-masing. Supaya kenapa ada sense of belonging, sense of pride-nya. Oh, ini tuh nasionalisnya ke daerahannya itu tergugah gitu loh. Let's say tadi udah awareness kita tahapannya, gitu kan, dengan segala bentuk profile dan kecanggihan itu dapat nih. Kita bicara angka misalnya 100.000 orang kita blast buat awareness. Oke. Bukti bahwa dia ngikutin awareness kita tuh apa sih? Ngeklik iklan itu kah? Klik iklan, ya. Ngeklik itu bisa kita dapat. Misal dari 100.000 yang ngeklik cuma 10.000 gitu. Iya, Ketangkap. ketangkap. Kalau ada yang ngeklik tapi bukan dari iklan? Kan trackernya beda-beda. Ada Jadi trackernya setiap kita. iklan tuh pasti trackernya beda-beda. Oke, yang ngeklik tapi bukan dari awareness itu tetap bisa kita expose sama langkah berikutnya nggak? Bisa, karena dia udah berkunjung kena iklan walaupun dia klik bener iklan tapi dia minimal dia udah nyampe ke landing page kita. Tapi kan itu datanya bukan dari yang 100.000 awareness kita. Ya nggak apa-apa. Dari mana karena- Anda dapat data orang yang ngeklik bukan dari iklan? Sebenarnya dari iklan, tapi source iklannya tuh dari mana gitu kan. Yes. Tetap bisa ketahuan ya? Karena kan ketahuan. Contohnya gini, saya punya brand mikrofon ini gitu ya, si brand ABC. Saya pasang iklannya channel digital advertisingnya tuh ada 5 channel. Sebenarnya nih tempatnya MDM channel A, aku channel B. Tapi kan mereka semua langsung bermuara di satu website. Satu website, satu landing page. Satu landing page. Jadi ngetresnya dari landing page yang dia klik, Yes. bukan dari source yang awareness atau enggak gitu. Enggak, betul. jadi dari landing page itu kita bisa meng-capture. Gak mau rugi mereka. tapi balik lagi sebenarnya dari brandnya sendiri kan. Si mikrofon ABC ini, si mikrofon ini dia mengizinkan untuk membuka source-nya di website-nya dia apa enggak, di landing page-nya dia apa enggak. Kalau dia membuka, kita semua bisa melihat. Tapi biasanya mereka pasti satu-satu. Oh ada urusan perizinan sama si website. Karena kan buntutnya ketika purchasing iklan KPI-nya apa? Oh, iya. Kalau KPI-nya adalah awareness ya udah cuman awareness. Cukup di situ aja ya. Cukup di situ Tapi kita saja. kan mau sampai beli nih. Nah makanya dari itu jatuhnya kan udah ke performance base. Oke. Dari consideration atau sampai action itu beda lagi. Jadi mau nggak mau kalau mau sampai ujungnya sampai ke beli, lo harus buka permit untuk tadi yang apa istilahnya tracker tadi kan? Iya, harus ada kerjasamanya lebih dalam lagi nih sama si brandnya itu. Boleh masuk ke dapur lah istilahnya. Yes, betul. Oke, gitu. Izin kayak ngasih mata-mata lah. Iya. sebenarnya. Ngasih kayak script yang ditaruh di websitenya mereka biasa atau landing page mereka biasanya gitu sih. Tracker mata-mata. Serem ya?
Yang enaknya kita diizinkan untuk masuk ke dapur mereka Yes. supaya tahu mereka Yes. pakai bawang goreng kah, pakai bawang putih, Betul. berasnya beras mati atau beras pandan wangi kayak gitu-gitu kan. Betul. Jadi Nanti kita bisa formulasi kita lebih bisa oke. tahu di sana usernya tuh masuk kemana, halaman mana. Contohnya kita lagi nawarin misalnya hijab tipe A gitu kan, ada tipe B, tipe C. Ternyata dia masuk ke tipe A, maka kita akan belas kembali tipe A lagi. Tapi mungkin dengan harga yang beda setelah mereka berkunjung ke halaman yang pertama tadi sih. Ya, oke. Terus sampai ke consideration. Nextnya itu apa tadi? Action. Action. Action itu berupa apa? Beli. Belinya. Bisa tombol add to cart atau bisa WA atau bisa mereka ngisi form dulu gitu. Action itu bisa nggak diimplementasi pada saat kita awareness klik itu? Bisa sebenarnya. Pasti pas waktu iklan kita awareness bisa jadi orang langsung beli, bisa langsung tertarik. Ini yang gue cari, langsung gue beli. Nah bisa, jadi itu bisa. Itu berarti kan prosesnya cepat, bagus itu. Kalau berarti. itu prestasi sih bilangnya. Iya Bah, dong. bagus dong. Iya dong. Oke. Tapi kalau ternyata sampai considerationnya aja, oke gue mikir nih, gue beli atau enggak. Yang kita lakukan di tahap itu apa? Reminder. Reminder lagi. Reminder dengan barang yang sama mungkin kasih harga diskon yang berbeda. Harganya jadi barang yang sama dikasih diskon. Atau tadi di twist iya, wordingnya. Twist wording. Dari betul. Gua baru mau ngomong 50% itu. jadi buy 6 get 6 Yes. gitu. Atau yang paling common gini, masih ragu gitu. Iya. Iya kayak gitu ya. Aku kayak gitu gitu. banget tuh. Tahu-tahu aku kayak gitu tuh. Kesel nih Yakin orang-orang. kamu gak mau. Yakin mau ngelewatin promo ini 2 jam lagi loh kayak gitu ya. Iya, Yes. Ini orangnya. Di TV aja juga gitu. Besok harga naik. Ya, Ya, kan? ya, Padahal besok bener terus ya. Iya Zaman kan? begitu. Biar Zaman nelfon dulu sekarang kan ya. udah kan si tante kan bikin ayo sekarang besok harga naik. benar. Nah di dunia digital ayo beli sekarang 2 jam lagi naik. Bukan besok. Iya, jadi pada ngantri dari pom bensin ya karena besok mau naik. Besok mau naik. Yes. Betul. Ya, pemirsa, yang penting kita bisa pakai cost yang lebih kecil tapi benefit sebanyak-banyaknya baik buat kita buyer ataupun mereka yang punya strategi ini. Aku izin lanjut yang TADEX tadi. Lebih dalam lagi dong Mbak Oci. Iya. Supaya meyakinkan teman-teman kalau TADEX itu merah putih, Dewan Pers. Iya. Jadi bikin mereka lebih nggak ragu lah istilahnya. Enggak. Oke. Jadi kan sekarang ini kebanyakan orang yang ketika beriklan tuh nggak tahu ya. Ini publisher mana sih yang bagus, ya kan? Publisher mana yang bisa membawa hasil yang terbaik untuk brand saya gitu kan? Kalau kita posisinya kita di Jakarta gitu kan, kita hanya tahu publisher yang ada di Jakarta. Kita nggak tahu nih di daerah. Ternyata let's say tadi si hijab ini dia punya cabang di Solo. Aku mau pasang iklan di Solo. Media apa sih di Solo? Kan dia nggak tahu nih. Nah, jadi kalau misalkan dari TADEX itu ketika beriklan tinggal disebut aja location yang di mana, kita langsung memasukkan di top local publishers-nya yang sudah bergabung dengan kita. Jadi dari situ kita pun juga dengan teman-teman publishers juga sudah melakukan new segmentations. Jadi tadi kalau misalkan targetnya adalah female, berarti aku pasangnya let's say di segmen newsnya yang cooking, yang fashion, yang gosip gitu ya, yang memang atau memang yang memang publisher khusus untuk female. Tujuannya supaya lebih tepat sasarannya, itu seperti itu. Nah, dari situ kita juga melakukan daily monitoring di setiap campaign yang jalan dengan kita. Jadi kita akan memantau terus, oh nih ternyata results-nya bagus nih gitu kan ya. Oh yang publisher A ini jelek, kita drop, kita pindahin ke publisher yang bagus. Karena tujuannya kan pasti at the end untuk dapetin CTR. CTR itu adalah orang yang ngekliknya gitu kan ya. Click through rate. Makan roti keju dulu makanya. Jadi CTR-nya itu kan pasti yang dicari. Karena kalau misalkan CTR-nya kecil, berarti yang nanti masuk ke next stage-nya itu di consideration akan lebih sedikit dong. Iya kan? Kita kan mulai pasti dari awareness-nya dulu gitu kan. Nah, jadi dari TADEX sendiri kita ada tim yang melakukan campaign monitoring. Jadi kita pasti akan menyesuaikan targetnya apa, profilingnya seperti apa, terus kalau kita mau jalanin campaign untuk mendapatkan hasil yang terbaik itu seperti apa gitu. Dan itu daily monitoring dan bisa juga misalkan oh kita melihat hari ini agak jelek nih performance-nya, kita akan retwist, rework untuk naikin lagi performance-nya. Karena kenapa behavior orang itu beda-beda, setiap harinya nggak bisa disamakan. Ketika mereka melakukan browsing antara weekday sama weekend itu berbeda. Ya kan, jadi itu yang kita sesuaikan dengan behaviornya. Sama tanggal biasanya ngaruh. Iya ngaruh. Tanggal Nah, itu 20 tadi ke atas. tanggal Idul Kurban.
Bukan Oh, misalnya salah. tanggal gajian tuh beda tanggal banget. gajian. Oh. Terus tanggal kan makanya ada yang tanggal double digit kalau kita bilang. Iya. Oh, 99, iya. 10, Jadi, 10, 11, 11, 12, 12. Nah itu tuh, itu udah Itu beda biasanya lagi kita tuh. menunggangi Iya. promo-promo itu biasanya sih. Iya. Riding the moment kalau is akhir bulan iklannya obat sakit itu ya anti mah gitu. Tergantung sih kalau misalnya mereka di tanggal 22 sampai 24 obat anti mah gitu ya. Tapi kalau tanggal 25 udah Ya, boleh kayaknya lah ya. nanti udah mulai lagi terima tanggal gaji 1. deh. Obat mahnya keluar lagi tanggal 1. Kayaknya kemarin udah gajian nih gitu. Iya, iya, Silakan iya, beli iya. sekarang biasa gitu sih. Oke. Berarti publisher ini Tadex gimana cara ngedapetin listnya? Apakah gua publisher gua harus daftar atau udah Yes. otomatis harus daftar? Iya, publisher daftar. Nanti jadi kita melihat juga, walaupun mereka let's say gitu ya sudah di-verified oleh Dewan Pers, tapi kita melihat secara technicalnya mereka tuh belum capable atau ada mereka pernah mendapatkan bintang-bintang merah tertentu lah. Oh. Contohnya, Heeh. mereka pakai bot. Oke. Kita udah nggak pakai tuh. Kita nggak main yang ke arah sana, Oke. gitu kan. Mereka ada indikasi beritanya pernah ada clickbait. Kita juga nggak mau, ya kan? Karena beritanya itu berarti nggak bagus kan, gitu. Atau number of daily visitornya si publisher itu kecil. Kan banyak ya yang seperti itu gitu kan. Mereka sudah di-verified. Mungkin karena kotanya kecil, jadi makanya jumlah readersnya kecil. Tapi kalau misalkan jumlah readersnya let's say hanya 2.000 orang yang baca, agak susah ya untuk, ya kan? paham. Itu seperti itu. Oke. Berarti dari Dewan Pers tuh nggak semata-mata Tadex langsung ambil ya? Enggak. Tetap diiris-iris dulu gitu Betul, kan? Oke. betul. Karena kita benar-benar menyaring banget publishers yang ada. Jadi verifikasi Dewan Pers adalah layer satunya. Dewan Pers menanggapinya kayak gimana? Gue jadi kepo. Oh positif banget dong, kan mereka mendukung kita. Jadi Terima kasih ya udah membantu memverifikasi data-data di kita gitu nggak? enggak, mereka yang mengirimkan data ke kita. Ini adalah list publishers yang sudah terverifikasi. Ah. Silahkan kalau untuk di follow up, dan mereka juga bekerja sama membantu kita juga gitu ya untuk menginformasikan kepada para publishers, anggotanya mereka lah untuk bergabung. Dan selain itu juga kita juga bekerja sama dengan asosiasi media. Jadi mereka juga akan bekerja sama, kita bikin event bareng, terus mengajak publishers untuk bergabung kepada kita gitu kan. Karena kenapa? Karena mereka sendiri tuh dari sisi publishers yang diinginkan adanya keterbukaan. Mereka tuh pengen tahu, aku tuh sebulan dari iklan dapatnya berapa sih secara real? Oh iya, data itu perlu itu. Iya gitu kan. Berapa banyak impressions yang aku keluarkan, berapa banyak impressions yang kalian beli, harga per impressionsnya berapa? Supaya next campaign mereka itu ada strategi yang lebih oke Dari berdasarkan data yes, itu. mereka bisa menggunakan itu. Karena selama ini yang memonopoli yaitu dua raksasa besar itu. Jadi biasanya misalnya kan tadi misalnya di Tribun gitu ada slot kosong misalnya gitu ya. Mereka nggak tahu, mereka langsung masukin aja karena mereka pasang kayak script gitu di webnya supaya dia masuk. Nah makanya mungkin dengan Tadex ini bisa lebih bagus karena keterbukaan dari tadi ya, dari setiap tahunnya impression yang mereka dapat berapa gitu sih. Iya. Jadi gini, kalau di dunia programatik tuh ada dua cara pembeliannya ya Mas ya. Jadi yang pertama adalah PMP dan OMP. PMP itu adalah private marketplace. Jadi dia untuk slot premium harganya juga lebih mahal. Sama OMP, open marketplace. Jadi itu adalah barang-barang remnant-nya lah. Slot remnant yang nggak laku di PMP dilempar ke OMP. Nah, duopoli menguasai OMP. Ya kan. Nah, kita main di PMP. Jadi kita memberikan harga yang lebih nih untuk para publisher. Bergabung yuk sama kita. Kita memberikan value yang lebih buat kamu, ya kan? Nah, karena dari sini akhirnya kenapa? Mereka juga melihat iklan yang muncul pun juga lebih relevan dengan news artikel yang lagi muncul di halamannya mereka. Ya. Kan kalau begitu akhirnya readersnya mereka juga ketika baca lebih enak matanya, nyambung. Nyambung, bener. Aku baca berita otomotif yang muncul adalah iklan mobil. Jangan sampai aku muncul baca otomotif yang muncul adalah hijab. Oke, siap. Gitu. Paham. Jadi salah satunya seperti itu. Jadi makanya kita mainnya di premium slot. Gitu. Nah, tujuannya kenapa? Kalau dari sisi brand dengan adanya premium slot artinya iklannya lebih terpapar.
hasilnya lebih bagus lagi. Nah dari publishernya sendiri, mereka akan mendapatkan revenue yang lebih besar. Oke. Karena OMP itu harganya bisa cuman 25% dari harga PMP. PMP. Iya, Oke, seperempatnya ya. iya gitu. Kan rugi nih sebenarnya gitu kan buat para publishernya gitu. Nggak ngepek lah istilahnya. Nggak ngefek. Nah karena yang besar di OMP makanya kalau ngelihat banyak banget publisher yang slot iklan tuh banyak banget satu halaman. Oke. Iya kan? Oke. Mesti kan misalkan gini, satu artikel, satu halaman bisa tapi dibikin next page. Sengaja itu. Sengaja untuk biar iklannya bisa lebih banyak. Padahal berita dari page 1 ke 2 tuh sama-sama Sama Sama aja, aja biasanya. iya kan? Mengulang paragrafnya cuma Yes, paragraf biasanya itu 2 paragraf terakhir diulang lagi, mereka cuma nambahin 2 lagi terus ulang lagi ya gitu kan. Itu toh. Nah, karena kenapa mereka nambahin slot inventory untuk iklan bisa tayang. Bisa nambahin Karena harganya yang dibeli sama dibeli sama duopoly itu murah banget. Oke. Dan FYI ya, yang begitu sedihnya dan ini yang pengen Tadex rubah sih di programatik di Indonesia, salah satunya. Contoh gini, harga floor price di Indonesia, oke, floor price di Indonesia tuh $1 tuh udah bagus, biasa 95 sen, Ya. 80 sen. Tahu kalau di Amerika berapa? Bisa $5, $6. $5. Bisa $6 Pak. Tapi worth it kan, artinya nggak ada OMP-OMP-an atau bagaimana dengan $5 Ada itu? juga, tapi mereka karena harga satu slotnya lebih mahal, aku nggak butuh nih yang kecil-kecil. Oh ya, mereka yang milih sendiri ya. Mereka karena harganya lebih mahal, iya kan? Terus challenge di kita apa bisa dibikin kayak gitu? Artinya dibikin $5, artinya Iya, mungkin kalau dari 90 sen, 80 sen ke $5 Oke. enggak ya gitu Maksudnya kan. kita menaikkan prestis supaya benefitnya kelihatan sama mereka gitu. Nah, ini yang Tadex pelan-pelan harus lakukan. Tapi Challenge ya berarti ya, challenge oke. is challenge karena kita harus ngasih tahu juga ke publishers. Jangan gini-gini banget dong. Ya kan? Ini bisa ngerusak pasaran nih. Nanti media kalian sendiri yang jadinya orang jadi males baca. Karena itu. Karena kebanyakan iklan. Nextnya paragrafnya masih sama. Iya. ini Coba kalau misalkan gini deh. Contoh aku nggak tahu ya. Pernah baca page 6 nggak? Ada di website ada. Itu sebenarnya artikel gosip sih kalau di Amerika ya. Catat. Page 6. Iya. Jadi itu sebenarnya majalah. Atau gini deh. Washington DC Post. Oke. Satu page-nya mereka itu, satu slot iklannya CPM-nya mereka tuh $6. Kalau dibaca, kalau buka ya, itu enak banget ngebacanya. Nggak ada iklan yang tiap kali muncul dan kayak gitu kan, ngedisturb banget gitu kan. Begitu iklan yang muncul tuh benar-benar sesuai dengan targetnya kita sendiri. Brand ngerasa oke, worth it buat gue untuk pasang dengan harga segitu karena benar-benar sesuai dengan target audiensnya dan mereka munculnya lama. Kalau di kita udah slotnya banyak, 10 detik di refresh. Dengan iklan yang baru, iklan yang beda lagi. Auto refresh karena ngejar slotnya. Kadang-kadang kalau ada publisher yang nakal, mereka pasang script gitu. Jadi muncul terus tuh iklannya, gangguin banget. Gitu. Di web yang berbeda. Di satu page yang sama. Oh, scroll nongol lagi gitu. Iya. Yes. Kayaknya gue pernah kayak gitu. Iya. Nah, jadi makanya tadi aku bilang gitu kan, walaupun publishers ini sudah di-verified oleh Dewan Pers, tidak serta merta mereka bisa langsung bergabung dengan Tadex. Kalau kita melihat adanya indikasi seperti itu, kita nggak mau juga. Karena kenapa? Dari sisi brand juga pasti nggak mau dong kalau nanti brandnya dicap sebagai brand yang mengganggu. Ya benar. Misalnya itu brand Bonafit gitu kan, tapi pada saat skemanya yang kayak tadi ini kok ngeganggu banget ya, itu bener-bener jadi ngeganggu. Bahkan lagi baca otomatis kok munculnya iklan sate ayam gitu kan, nggak seru gitu. Nah itu kan bisa macam-macam tuh. Pertama ya mereka belinya lewat mana, itu kan juga mempengaruhi. Itu PR gua belinya lewat mana? Terus. Ya kan, maksudnya mereka pasangnya lewat mana. Jadi Tadex itu simpelnya adalah SSP, Supply Side Platform. Jadi kita mengumpulkan supply, mengumpulkan publisher. Yang modelnya kayak Tadex banyak. Di dunia banyak. Oke. Di Indonesia yang pure 100% milik Indonesia hanya Tadex. Hanya Tadex. Hanya Tadex.
Kita mungkin bukan yang pertama. Sebelumnya pernah ada. Gue pengen nyanyi. Engkau bukan. Oke, aku gak ikutan. Tapi kita sekarang ini adalah kita yang terbesar. Oh. Gitu. Oke. Karena kita paling banyak publishernya sekarang ini gitu kan. Dan terus growing. Target kita juga lumayan besar sampai akhir tahun ini dan tahun depan pun juga number of publishernya juga lumayan signifikan ya penambahannya gitu. Tapi di luar dari itu kita tidak mencari quantity, kita mencari quality. Siap. Gitu. Oke. Ini harus gua cut dulu karena ini udah lumayan panjang dan memang sudah kegambar lah ya. Apa yang Tadex lakukan untuk memperindah dunia apa nih istilahnya, dunia periklanan atau dunia berita, Periklanan sebenarnya kan ya? masuknya menertibkan lah ya kalian ini ya. Memperindah dan ini sebenarnya apa? Membaguskan ya. Iya. Mengencourage mereka apa ya itu dari sisi Kurang lebih sama, memperindah memperbagus. Iya itulah. Kita break dulu, kita balik ke segmen yang ketiga atau segmen yang selanjutnya nggak apa-apa. Minum dulu ya, kita minum dulu, izin ya. Podcast boleh tahu. Masih berbagi informasi, berbagi tawa juga berbagi suka hanya di podcast boleh tahu. Boleh dong. Ya, jangan lupa kopi sama cemilannya karena di sini saya nggak dikasih. Lis, gimana sih Lis? Oke. Ada Mbak Oci dari Tadex, ada Mas Rizkon, Programmatic Ads-nya MDM. Tadi kita sudah banyak banget mengupas soal kelakuan dari iklan yang membuntuti kita di digital ads dan bagaimana semua itu dirapihkan, dibaguskan sama teman-teman Tadex seperti itu. Sekarang pertanyaan saya adalah, kalau saya sebagai pengiklan, what should I do? Tadex dulu atau ke MDM dulu? Mestinya ke MDM dulu. MDM dulu, karena MDM sebagai agensinya gitu kan? Agensinya, betul. Jadi misalnya nanti mulainya biasanya mereka panggil kita atau kita datang ke sana untuk diskusi, misalnya pengen tahu kebutuhan brandnya itu apa, terus dia pengen tampil di mana saja lokasinya, terus demografinya itu kayak apa, plus kapan mulainya, biasa gitu sih. Karena kan di Tadex pun pasti mereka juga ada antriannya ya Mbak Oci ya, nggak ngasal-ngasal. Jadi iklannya nanti periode kampanye dari kapan sampai kapan, kebutuhannya berapa, baru nanti kita akan solusikan seperti apa gitu sih. Si klien nanti diikut diskusi sama Tadex juga nggak sih? Bisa kalau memang dibutuhkan. Bisa. Oke, berarti kan gue lebih concern ini memperkenalkan Tadexnya itu ke si end user gitu maksudnya kan. Yes. Kita MDM udah tahu sebagai digital agency, cuman kita mau ngasih tahu bahwa kita itu didukung loh sama yang tadi sudah berbrand merah putih gitu kan. Datanya juga verified dari Dewan Pers, data Dewan Pers juga kita verifikasi ulang. Dewan Pers dikasih nggak data yang sudah diverifikasi Tadex? Tahu mereka? Iya enak ya mereka ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo teman-teman Dewan Pers. Hai. Sama yang bergabung di media asosiasi media pun kita akan kasih tahu juga. Ini all platform ya? Atau Biasanya digital aja? Artinya konvensional bisa nggak sih? Bantu sama Tadex? Enggak dong kan kita ke digital, programmatic digital om. Kalau konvensional maksudnya print. Maksudnya iya. Gue terkait Dewan Persnya aja sih tadi. Dewan Persnya. Enggak, karena kita jalannya di digital sih. Di digital. Oke. Gitu. Oke. Tapi satu lagi mungkin, mohon maaf banget nih aku lupa. Jadi di Tadex itu bukan hanya verified publishers juga. Ada satu lagi yang lebih penting. Apa tuh? Telkom Group Inventories. Nah. Jadi termasuk kalau dari Telkomnya ya ada IndiHome, ada Uzone, ya kan. Kalau di Telkomselnya sendiri ada My Telkomsel Apps-nya, ada Dunia Games, ada Rolly gitu. Nah itu semua nanti gabung jadi one stop solution. Oke, itu sebagai platformnya nanti. Iya nanti iklannya munculnya di mana? Tinggal dikasih tahu ke teman-teman MDM aja. Iya. Aku mau publishernya di kota ABCDE plus menggunakan Telkom Group Inventories ya gitu. Oke, itu masuk ke data yang apa? Kersna kita 100 sekian puluh juta kita masuk. Bisa dipakai nggak yang big data kita? Ini beda sih. Beda ya? Beda. Beda. Tapi kita juga punya datanya sendiri, which is kurang lebih pasti akan Akan sama, similar. similar. Iya, penyimpanannya aja yang berbeda.
Oh, I see. Ya, ya mekanismenya tetap sama lah ya. Iya sama. Oke, saya sebagai klien mau ngiklan berarti kan ke MDM, tapi nanti bisa diskusi juga sama Yes, Tadex. diskusi. Tadex ngasih tahu tenang, iklan lu aman. Yes. Itu ditaruh di tempat expose-nya di halaman yang bikin pembaca itu lebih nyaman juga. Sama dengerin KPI mereka apa sih biasanya sih? Udah pasti itu ya. Yang pasti sih ya gue sebagai pembaca gitu ya. Ya. Tadi lah kita baca berita, nextnya kok malah isi beritanya sama. Nah, ya kan halaman paragraf cuman ngulang dari paragraf kedua sekian sampai akhirnya lima kali next nggak ada yang baru gitu. Sementara iklan yang di situ adalah iklan yang katakanlah perusahaan bonafit kan malah jadi kita asumsinya jelek ke perusahaan itu gitu kan. Betul. Nah, Betul. Tadex itu memastikan itu tidak terjadi. Iya. Oke. Karena kita mainnya di PMP tadi. PMP tadi, oke. Iya. Premium ya. Di premiumnya. Jadi kita udah koordinasi juga, kita kerjasama dengan publishers ini, kita minta memastikan bahwa slot yang untuk Tadex adalah yang PMP yang bagus, yang posisinya di atas lah gitu. Yes, oke. Jangan yang begitu nge-scroll ke bawah baru muncul tuh di bawahnya tuh. Oh ya. Ya kan? Belum nyampe bawah udah dipanggil sama bos, nggak jadi. Jadi nggak jadi deh. Jadi ya yang namanya premium ya ada uang, ada barang, nanti OE kasih bagus lah ya. Kayak gitu ya. Betul sekali, betul. Terus kalau gue sebagai publisher, Yes. gue bisa langsung kah ke Tadex atau gue harus ke Dewan Pers? Oh enggak dong, langsung ke Tadex. langsung ke Tadex. Langsung ke Tadex. Ke tadex.id, nanti isi formnya. Om Iman, tadex.id. Ditulis ya. Tadex.id ya. Ada di sini katanya. Padahal Susah nggak ada. nih. Padahal Susah nggak nih ada. katanya. Padahal nggak ada. Ada nama. Daripada ntar ada di sini gitu kan. Atau di sini, atau di sini. Editnya lebih susah nanti kalau di atas. Sangat murah, tadex.id. Tadex.id, jadi nanti tinggal ngisi formnya, nanti dari aku dan tim yang akan menge-follow up. Oke, mantap. Gitu. Artinya di sini kita bisa meyakinkan teman-teman semua kalau untuk mengiklan di digital, ayo kita pakai yang lebih sehat dikit karena kita juga sudah punya platformnya, sudah punya teman-teman yang ahli di bidangnya, tadex.id ini, dan ini fully supported by Telkom Group. Jadi no worries at all. Betul? Betul. Sepakat. Ada tambahan buat teman-teman yang ingin tahu lebih jauh tentang Tadex, ada yang mau diyakinkan lagi, Mbak Oci? Oke, jadi untuk teman-teman semua, khususnya untuk para brands dan advertiser, kalau ingin beriklan yang aman dan sangat Indonesia, langsung aja menghubungi teman-teman MDM untuk berkampanye di Tadex, karena kita bisa meyakinkan, memastikan bahwa verified publishers itu adalah bagian terpenting dari kami dan iklan yang muncul pasti aman. 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 Ya, dijamin. Iya. 100%. 100% dong. Ameris kan kasihlah pencerahan buat orang-orang yang mau ngiklan tuh, jangan asal gitu, gimana? Oke, kalau dari saya sih misalnya pengen iklan yang bagus, kalau misalnya brand Anda emang bagus, mestinya muncul di tempat-tempat yang bagus. Dan gitu bisa langsung hubungi kami di MDM, nanti kita akan propose untuk iklan programmatic menggunakan Tadex. Oke sih. Nah, seperti itu. Kalau dari saya, kita harus memastikan apa yang kita spend, apa yang kita dapat benefitnya itu benar-benar nyaman buat kita yang ngeluarin duit dan buat readers itu juga harus nyaman, dan itu dipastikan kita bisa melakukan itu karena bicara nyaman ada yang nggak nyamannya, kita sudah bahas tadi kan. Bagaimana caranya bisa beriklan itu lebih sehat gitu kan, lebih enak dipandang mata, dan yang pasti nggak asal-asalan, nggak pakai sedikit triki-triki, kasih skrip dan lain-lain. Tenang, kita bisa bantu. Jadi teman-teman kalau mau info lebih jauh boleh ke tadex.id, mdmedia.id, mdmedia.co.id atau cek IG saya, ya itu nggak ada. Nah, kalau dua orang tadi sudah bicara strategi sama keamanan, kenyamanan, pastinya gue harus aminin itu. Jadi kita yang punya duit buat ngiklan, dan kita harus juga inget kalau yang nanti baca iklan kita itu juga harus kita bikin nyaman. Gimana caranya iklan kita muncul senada dengan apa yang mereka baca, senada dengan apa yang mereka search gitu kan. Jadi keputusan mereka untuk membeli juga bisa lebih ikhlas gitu kan. Gua klik dengan segala sesuatu yang mendukung, sah, gue beli, masuk ke keranjang gue bayar. Nah, jadi teman-teman jangan ragu.
Kalau masih mau konsultasi sama kita bagaimana tips and trick atau strategi untuk lebih aman dan nyaman beriklan di digital ads di dunia maya, kita ada orangnya di sini. Dan yang pasti ingat, satu brand Telkom Group itu yang memastikan buat teman-teman no worries. Oke? Dan yang pasti tetap sarapan supaya perut kita nggak no worries lagi. Mbak Oci terima kasih. Terima kasih. Mas Rizkon terima kasih. Terima kasih. Thank you. Kalian juga terima kasih buat Mbak Sari, Didi, Lisa, Mas Harun, Tony dan juga Mas Iman. Terima kasih untuk supportnya untuk podcast kita, Podcast Boleh Tahu. Kita ketemu lagi tetap di Podcast Boleh Tahu.